Selamat malam. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak karena udah meluangkan waktunya sejenak untuk kami wawancarai, dan kami juga memohon izin untuk mendokumentasikan wawancara ini sebagai pemenuhan dari UAS mata kuliah manajemen kepemimpinan. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Inyoman Widiam Rizky Sampena, dan ini Kadek Ganes Jayarani Sepanca. Dan kami merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, maksud kedatangan kami ini untuk mewawancarai kakak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsep kepemimpinan, kemudian organisasi, dan juga strategi bisnis yang diterapkan pada usaha yang Anda miliki. Nah, untuk yang pertama-tama mungkin Anda bisa menjelaskan atau memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menjelaskan apa sih usaha yang Anda miliki ini. Oke, baik ya. Jadi dari Uniksan ya. Oke, jadi perkenalkan saya di Pradipta Sagusana. Saya selaku owner dari kedai Jong Adi ini ya. Jadi kedai Jong Adi ini sebuah kedai atau sebuah tempat makan lah, tempat nongkrong itu untuk anak muda, yang dimana menjual kayak es jeruk jumbo, es teh jumbo, makanan-makanan kekinian lah dibilang ya. Yang dimana sudah berjalan kurang lebih 3 tahun kurang lah untuk di kedai ini. Jadi hal apa yang menginspirasi kakak untuk membuat usaha ini? Untuk inspirasi saya karena memang melihat peluang di sini ya, di Taman Kota ini kan setiap harinya, setiap hari sih, setiap kadang Sabtu Minggu itu rame lah dibilang gitu loh. Jadi kayak anak-anak muda itu kan sering ke Taman Kota gitu. Jadi saya melihat peluang di sini, lalu gimana sih caranya, kebetulan udah punya tempat juga di sini gitu. Jadi memanfaatkan peluang itu sendirilah, kayak membuka kedai ini untuk jeruk, es teh, makanan kekinian macam dimsum juga gitu. Nah, mungkin masuk ke topik utama ya. Jadi kami ini ingin mengetahui tentang gaya kepemimpinan yang Anda terapkan pada usaha yang Anda miliki ini, dan bagaimana caranya sih untuk memimpin usaha yang Anda miliki ini agar dapat berjalan dengan baik. Kalau di sini saya bukan menggunakan sih, kayak lebih ke representatif mungkin ya. Jadi kayak saya bareng-bareng dengan karyawan atau pegawai saya gitu. Jadi ya kita semua sama di sini. Jadi nggak ada gimana dibilang ya, setara lah kita semua. Jadi ya sama-sama saling membantu, saling berkomunikasi untuk dari kedai ini sendiri. Itu sih. Kalau boleh tahu kak, bagaimana kakak menghadapi masalah operasional seperti sumber daya? Bagaimana kakak menghadapinya? Oh, sebenarnya itu kayak bahan baku mungkin ya. Oh ya, jadi kayak saya menghadapi tentang itu tuh mungkin misalkan saya kehabisan bahan baku nih di hari ini, mungkin harus cepat ngambil keputusan lah untuk langsung beli nih biar cepet daripada nunggu lagi kan. Kasihan juga untuk para pelanggan, misalkan kehabisan atau menu-menu yang tidak ada tuh kan kasihan juga ya. Jadi lebih cepat ambil gini sih keputusan aja. Kadang harus dicek sehari sebelumnya harusnya gitu loh. Jadi saya udah tahu nih yang habis apa-apa aja, jadi harus beli di hari berikutnya gitu. Jadi sebelum jualan harus sudah adalah itu bahan baku tersebut gitu. Misalkan pun kalau lupa ya harus hari itu juga kita beli gitu. Biar semua lengkap bahan baku yang ada di kedai ini gitu. Nah, mungkin tadi berbicara tentang masalah manajemen operasional. Nah, mungkin saya ingin menanyakan tentang manajemen konflik. Nah, baik itu secara pelanggan ataupun juga tentang tim. Nah, kakak ini apakah punya pengalaman mengenai manajemen konflik melalui dari tim ataupun dari pelanggan? Kemudian bagaimana sih cara kakak menangani situasi konflik tersebut? Kalau antar tim atau pegawai pasti pernah ya untuk mengalami konflik, misalkan tentang inilah bahan baku juga kan, tidak ada report dari pegawai itu bahan bakunya habis ini itu ya pasti, cuma ya harus cepat kita komunikasikan lagi supaya cepat terselesaikan itu. Misalkan kalau sama pelanggan nih, pelanggannya mungkin salah order atau kita yang salah order, misalkan kita yang salah buatin nih, misalkan salah buatin menu, mungkin kita yang akan tanggung. Namun jika pelanggannya mungkin yang membuat salah pesan atau gimana, ya ditanggung oleh pelanggan sendiri gitu sih. Terus bagaimana kakak merencanakan bisnis yang baik secara internal ataupun eksternal, serta apakah kakak memiliki rencana jangka panjang untuk kedai ini ke depannya? Kalau untuk internal eksternal sih saya lebih ke peningkatan tentang fasilitas pelayanan mungkin ya, biar pelanggan juga puas. Dan untuk jangka panjang ya semoga usaha ini berkembang dan bisalah untuk
menambah cabang mungkin Astungkado ya. Jadi kayak bisa untuk tempat-tempat nongkrong mungkin anak muda di Taman Kota ini dengan harga yang lumayan murah lah dibilang gitu loh. Jadi ya Astungkado bisa berkembang untuk kedai Jong Ajin sendiri. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan yang terakhir. Jadi apa sih harapan Anda untuk masa depan dari usaha yang Anda miliki ini? Oke, untuk harapan ya sama seperti tadi juga, harapan pasti ingin lebih berkembang lagi ya. Tadi mungkin nambah-nambah menu baru mungkin yang atau menambah dari cabang atau dari segi-segi kedai-kedai yang lain ntar kalau ingin menambah. Jadi kayak menu-menu mungkin di-upgrade lagi gitu. Jadi kayak penambahan itu sih. Untuk pelayanan mungkin lagi nambah gitu. Jadi terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya. Baik, sama-sama. Kami wawancara ini sangat membantu kami dalam memahami konsep kepemimpinan, perencanaan, strategi bisnis yang diterapkan di kedai kakak ini. Semoga usaha kakak semakin lancar dan sukses ke depannya. Baik, Siap. semoga ya. Ya, sama-sama.